A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Bersama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan segala kelapangan, kebeningan, kebersihan, serta ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita di pagi hari ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi dan menganugerahi kita dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita semuanya bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini, kita beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon diberikan kesabaran dan kekuatan untuk terus kita menjadikan acara ngaji bareng online, khususnya dalam acara pembukaan ini, adalah sebagai wahana dan cara kita mempraktekkan atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa orang yang beruntung di dalam kehidupannya adalah mereka-mereka yang memiliki landasan keimanan kepada Allah dan mereka senantiasa terus melaksanakan amal-amal kebaikan dan berupaya meningkatkan kualitasnya dalam setiap satuan waktu terkecil pun di dalam kehidupannya. Dan tidak hanya itu, Allah menyampaikan bahwa kita harus melengkapinya untuk menjadi orang yang beruntung itu dengan cara watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu dengan kita beristiqomah mencari keridhaan Allah dengan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, tentang kebenaran dengan cara yang benar. Saling nasihat menasihati dalam kasih sayang dengan kesabaran, dengan cara yang sabar tentang kesabaran. Sehingga mudah-mudahan dengan niatan mencari ridho Allah itulah kita setiap pagi bersama-sama sesungguhnya pada hakikatnya kita menasihati diri kita sendiri. Tetapi untuk memotivasi agar kita dapat menyampaikan nasihat kepada diri sendiri itu lebih seksama, maka Allah hadirkan sahabat-sahabat kita di dalam forum ini. Maka setiap pagi pula kita saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat yang paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, nikmat iman dan Islam. Dan
Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam itulah Bapak dan Ibu, sesungguhnya pada hakikatnya kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, dan bahkan Allah hadirkan kebahagiaan dan kegembiraan setiap pagi kita. Menyiapkan diri untuk hadir dan duduk bersama-sama kita membaca, mendengar, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya keberadaan dan keistiqomahan kita ini bukan dikarenakan salah seorang di antara kita mengajak, tetapi sesungguhnya yang mengajak dan menghadirkan kita adalah pemilik daripada setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran ini. Betapa mudahnya bagi Allah kalau seandainya Allah tidak menginginkan kita pada hakikatnya berbicara dengan Allah melalui ayat-ayatnya. Allah akan hadirkan kegiatan-kegiatan dan iming-iming lain yang menarik hati bagi kita semuanya. Dan dengan begitu mudahnya kita meninggalkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita merasakan kebahagiaan di dalam kita menelusuri ayat-ayat Allah setiap pagi ini, maka sesungguhnya Allah yang memilih kita, Allah yang menunjukkan kasih sayangnya. Dan Allah membelai kita sesungguhnya. Allah mendekap kita dalam kasih sayangnya. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita merasakan kebahagiaan dalam suasana, kita melantunkan ayat-ayat Allah dan kita mentadaburinya, maka bersama pula kita di pagi hari ini sepenuh hati dan saling mengaminkan kita Bapak dan Ibu. Ya Allah, ketika Engkau menghadirkan kebahagiaan pada setiap diri dan sanubari kami di setiap pagi ketika kami membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan ayat-ayat-Mu, maka kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah keistiqomahan dan kemantaban hati bagi kami untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan apa yang kami lakukan sekarang ini. Berikan keistiqomahan sampai dengan akhir kehidupan kami. Agar pada saat hari terakhir kami kembali kepadamu nanti, ya Allah, kami memohon, izinkan kami tetap membaca ayat-ayat-Mu. Dan ya Allah, setelah Engkau menghadirkan kebahagiaan pada setiap diri kami semuanya, melalui ikhtiar kami semakin mendekatkan diri kepadamu, membaca pesan-pesan-Mu melalui ayat-ayat-Mu, maka kami memohon kepadamu diberikan kekuatan kepada kami semuanya untuk menepis dan menangkis segala sesuatu yang boleh jadi selama ini kami anggap merupakan bagian daripada kebahagiaan. Padahal sebetulnya hal itu hanyalah merupakan fata morgana yang menyampingkan kami dan menghindarkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Jangan Kau jadikan lagi Allah segala sesuatu yang tidak Engkau sukai di dalam kehidupan kami. Kami anggap hal itu adalah merupakan bagian sumber kebahagiaan dalam kehidupan ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita Bapak dan Ibu. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, tidak saja Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus melantunkannya dan menjadi bagian utama dalam keseharian kita. Namun kita memohon pula kepada Allah, selain kita diberikan kemudahan di dalam membaca dan melantunkannya, menyimak serta mendengarkan pembacaannya, semoga Allah memberikan kemudahan pula bagi kita semuanya di dalam memahami pesan-pesan indah dan peringatan yang terkandung di dalam bersama dan di balik setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Dan semoga dengan kita saling mengaminkan doa dan pinta kita, semoga ketika Allah berikan kesan yang sangat mendalam melalui pesan-pesan yang terhadirkan di dalam ayat-ayat ini, semoga Allah menjadikannya bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi semoga Allah menjadikannya dan mengilhamkannya agar menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menjadikan setiap petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi lentera, petunjuk, dan penerang jalan bagi kita semua, dan kita beristiqomah menjadikannya
pegangan di dalam kehidupan ini sampai dengan saat terakhir, detik terakhir ketika kita kembali kepada Allah. Semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita. Kembali kepada Allah. Berlipat ganda daripada kesukacitaan ketika kita masa kecil dulu pulang sekolah. Ingin segera kembali ke rumah. Ingin menjumpai ibu kita. Ingin merasakan kebahagiaan dalam dekapan dan belayan ibu kita. Maka semoga Allah menghadirkan berlipat ganda keinginan pulang itu. Keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula Bapak dan Ibu, setiap pagi kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya, dicintai oleh para sahabatnya, dan para sahabatnya mengatakan bahwa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta daripada dirinya sendiri. Dan sebagaimana kita mendapati dalam peristiwa perang Uhud, satu persatu sahabat-sahabatnya menempatkan dirinya sebagai perisainya, penuh keikhlasan mengorbankan dirinya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah menghadirkan pula kadar cinta itu di dalam setiap diri kita semuanya. Dikarenakan pada hakikatnya Bapak dan Ibu, tidak akan mungkin kita bisa melakukan sesuatu, apalagi kita beristiqomah dan seksama melakukannya, kalau tiada cinta di dalamnya, apapun yang kita lakukan itu. Maka mudah-mudahan dengan berbekalkan cinta yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah berikan motivasi tertinggi bagi kita untuk terus mempelajari, memahami, menelusuri sejarah kehidupan dan keteladanannya. Dan semoga Allah berikan kekuatan pula di dalam kita untuk dapat mempraktekkan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Dan semoga dengan itu pula, sebagaimana Allah telah menjanjikan bagi kita semuanya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka Allah telah menjanjikan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah memastikan cintanya akan dibukakan seluas-luasnya untuk kita. Dan Allah pun akan membukakan pintu ampunan bagi kita. Dan ketika itulah Allah memperkenalkan dirinya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam melusuri lorong-lorong cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan untuk diri saya dan kita semuanya betapa Rasulullah mengajarkan keteladanan untuk senantiasa berteman dengan orang-orang saleh dan selalu berada dalam majelis-majelis yang menghantarkan kepada keimanan kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita dapati setiap pagi, Bapak dan Ibu, adalah bagian di antara bagian tersulit yang saya hadapi setiap pagi adalah ketika mendapati bahwa bagaimana Bapak dan Ibu tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Begitu tulusnya menyapa dengan penuh kasih sayang dan mendoakan dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betapa saya memilih timing yang paling pas sesungguhnya bagaimana untuk bisa menyelip. Dan apalagi betapa beratnya ketika memutus bahwa saya harus memute-kan audio Bapak dan Ibu di tengah doa-doa yang terhantarkan sedemikian rupa.
Maka sebagaimana yang kita dapati dari apa yang disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di dalam sebuah majelis, dan majelis itu tiada yang dilakukannya melainkan saling nasihat menasihati, dan nasihat menasihati itu mengantarkan mereka dalam perjalanan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka majelis itu adalah majelis yang dirahmati dan diberkahi, dan malaikat-malaikat pun hadir dan akan mendoakan mereka-mereka yang berhadir dalam majelis itu. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saya ingin sekali membacakan Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang lainnya, maka ia pun berkata, "Mari kita memperbaharui keimanan kepada Tuhan kita sesaat." Dan atas apa yang dilakukannya ini, begitu dawamnya melakukannya, bukannya sekali, tetapi menjadi warna di dalam kehidupannya untuk terus selalu mengajak sahabatnya memperbaharui imannya. Maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abu Rawahah. Ia senang kepada majelis-majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ternyata bukan hanya pada Rawahah. Kita bisa mendapati hal ini pada diri sahabat yang dicintai Rasulullah, yang telah menafkahkan separuh daripada hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Itulah Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq. Itulah gelarnya. Umar ibn Khattab Al-Faruq sering meninggalkan kesibukan urusan pemerintahannya, lalu mengajak 1-2 orang dan berkata, mari kita menambah iman kita. Lalu mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Umar ibn Khattab, walaupun beliau sudah mencapai ketakwaan, kesalehan, dan ibadah yang begitu tingginya, namun Umar selalu merasa perlu untuk mensucikan jiwanya setiap saat. Beliau mencari-cari kesempatan di sela-sela kesibukan dunia untuk konsentrasi memperbaiki hatinya, membersihkan jiwanya, dan memurnikan rohnya. Dan hal yang sama dilakukan oleh sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, yang sangat terkenal itulah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ternyata beliau pun selalu berkata kepada teman-temannya ketika ia sedang berjalan, marilah kita duduk, memperbaharui iman. Dan mereka melakukan, Bapak dan Ibu, adalah pembicaraan-pembicaraan yang terlahirkan tiada niatan lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah. Sehingga apa-apa yang meluncur dari mulut mereka dalam kesucian jiwanya adalah sesuatu yang bagaikan telaga. Yang telaga yang terus menghadirkan sesuatu yang menyejukkan, namun terus tidak ada batas kenyangnya. Itulah pembicaraan-pembicaraan yang terlahirkan dari hati. Yang terlahirkan dari hati antara mereka yang saling cinta, mencinta karena Allah. Dan Allah pun hadir sesungguhnya di tengah-tengah mereka. Maka maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan petunjuknya kepada kita semuanya yang disajikan dalam surah Al-Kahfi. Surah yang sangat dianjurkan untuk kita membacanya pada malam Jumat ataupun di hari Jumat itu minimal 10 ayat pertama itu. Maka Allah berfirman di dalam ayat ke-28 pada surah Al-Kahfi.
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang pagi hari ini kita mendapati bagaimana mutiara keindahan dan keteladanan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa sesungguhnya penjelasan sejati terhadap apa yang kita dapat di dalam Al-Quran, itulah yang terdapat dalam karakter dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, walaupun tidak pernah berjumpa kita secara fisik antara satu dengan yang lainnya, namun coba sesekali kita perhatikan Bapak dan Ibu wajah-wajah yang dihadirkan di dalam forum ini. Dengan segala keseksamaan, inilah wajah-wajah yang sesungguhnya mengingatkan kita akan Al-Quran. Inilah wajah-wajah yang kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Inilah wajah-wajah yang kita berupaya menghadirkan cinta antara satu dengan yang lainnya. Tiada kepentingan lain kecuali bersama-sama kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan ini menjadi doa-doa yang diijabahkan Allah. Sehingga Allah pertautkan hati ini dalam persaudaraan semata-mata karena Allah. Dan semoga pula Allah abadikan persaudaraan kita ini bukan hanya dalam kehidupan dunia. Betapa singkatnya persaudaraan dunia kalau seandainya semata itu yang menjadi orientasi kita. Boleh jadi besok kita kembali kepada Allah. Boleh jadi minggu depan atau boleh jadi bulan depan. Namun ketika kita memantapkan hati bahwa inilah saudara-saudaraku, yang saya memohon kepada Allah agar kami bersaksi antara satu dengan yang lainnya, bahwa kami berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan keridhoannya dengan menelusuri Al-Quran. Semoga Allah abadikan silaturahim kita dan Allah pertemukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika salah seorang saja tulus mengantarkan doanya, Allah akan ijabahkan doa itu bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semuanya. Dan itulah hakikat di dalam sholat jemaah, dan itulah hakikat di dalam berjemaah itu. Maka setiap pagi pula Bapak dan Ibu, kita menghantarkan doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita. Seakan kita mengatakan kepada ayah dan ibu kita bahwa kami hadir pagi hari ini, wahai ayah dan ibu, bersama sahabat-sahabat kami. Kami mencintaimu. Dan kami saling mengajak saudara-saudara kami ini agar berlipat ganda pula ganjaran yang Allah berikan atas segala jasa. Dan atas apa yang telah Engkau perbuat dengan penuh kasih sayang di dalam kehidupan kami semenjak kami berada dalam kandunganmu. Wahai ibu kami yang kami rindukan dan kami cintai. Tiada lain yang bisa kami berikan kepadamu, wahai ayah dan ibu, pada setiap pagi ini, kecuali kami menghantarkan doa kepada Allah. Dikarenakan kami menyadari bahwa terbatas sekali atas apa yang bisa kami lakukan. Terbatas pula di dalam kami menghantarkan doa-doa ini sesungguhnya. Namun Allah yang tidak terbatas di dalam memberikan karunia kepadamu. Maka kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikanlah segala kebaikan dan kasih sayang kepada ayah dan ibu kami. Berikanlah ganjaran berlipat ganda atas segala jasa dan atas apa yang telah mereka ajarkan kepada kami. Ayah dan ibu kami yang telah Engkau pilih untuk menjadi bagian dari hamba-hambamu
yang menghantarkan dan memperkenalkan kepada kami nama-nama. Ketika Engkau menyampaikan kepada kami wa'allama Adamal asma'a kullaha, bahwa Engkau mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, maka Engkau telah pilih ayah dan ibu kami. Engkau jadikan mereka sebagai penterantara dan mereka mengenalkan nama-nama kepada kami. Mereka mengajarkan pertama kali kepada kami apa yang dinamakan mata, apa yang dinamakan hidung, apa yang dinamakan telinga, tangan dan kaki, kepala. Mereka lah yang mengajarkan kepada kami. Mereka mencontohkan bagaimana mereka sholat dan bagaimana mereka mengajarkan kepada kami, menunjukkan bagaimana mereka membaca ayat-ayat-Mu. Maka terimalah doa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Dosa-dosa yang tidak disengaja, apalagi yang disengaja dilakukannya. Dan kami memohon kepadamu, terimalah seluruh amalnya dan lipat gandakanlah ganjaran bagi mereka. Kepada ayah dan ibu kami yang telah kembali kepadamu, lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Berikanlah cahaya yang menyejukkan bagi mereka dan hadirkanlah bagian daripada taman-taman surga itu menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti dengan kasih sayang dan rahmat-Mu Engkau hadirkan dan bangkitkan ayah dan ibu kami dalam jannah terbaik-Mu. Dan begitu pula kepada ayah dan ibu kami dalam usianya yang tidak muda lagi sekarang ini, dan Engkau izinkan untuk terus mendampingi kami. Berikanlah umur yang barokah bagi mereka, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Dan jadikanlah hari-harinya senantiasa berzikir dan mengingat-Mu. Dan kembalikanlah ayah dan ibu kami pada saatnya nanti dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosanya. Kembali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita sering berdoakan sesama kita. Inilah saudara hakiki kita, Bapak dan Ibu. Innamal mu'minuna ikhwatun, itulah tingkat persaudaraan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan kita, semoga Allah membukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi kita semuanya. Terutama kepada saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah melalui sakit, COVID, ataupun sakit lainnya, ataupun ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah hadirkan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran. Semoga kita dapat melalui ujian yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, sebaik cara dan sebaik cara penyikapannya. Pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Ananda Diandra Minunet. Beliau adalah putri terkasih dari sahabat kita Bapak Agus Surya Bakti yang telah terpapar COVID kemarin, Bapak dan Ibu. Dan bersama-sama pula kita mendoakan untuk istri tercinta beliau, Ibu Bella Safira, yang masih positif, Bapak dan Ibu. Sama-sama kita mendoakan pula semoga Allah angkat sakitnya. Dan kita doakan pula untuk Ibu Amri Jafar, usia 90 tahun. Semoga Allah berikan kesehatan kepadanya, dan begitu juga menantunya dan keluarganya yang terpapar COVID. Semoga Allah angkat sakitnya dan semoga Allah sehat dan sembuhkan kembali. Dan kepada saudara kita, para peserta ataupun saudara kerabat kita yang tengah dalam keadaan sakit, boleh jadi tidak terinformasikan namanya, sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya, semoga Allah sehatkan kembali, dan semoga keikhlasannya menghadirkan, Allah lunturkan dan gugurkan segala dosa dan kesalahan, dan Allah tingkatkan derajat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada pagi hari ini insya Allah Bapak dan Ibu kita akan membaca ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-48 dari surah At-Taubah, surah ke-9. Mudah-mudahan
Melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini, insya Allah Bapak dan Ibu, di dalam acara beranda, semoga Allah menjadikan keberkahan seluas-luasnya bagi kita semuanya dengan hadirnya sahabat kita, Dr. Piprim, dan beliau adalah profesi awalnya adalah sebagai dokter anak, dan beliau sebagai ketua pula Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam poster yang saya kirim kemarin, insya Allah pada pagi hari ini beliau akan berbicara juga mengenai bagaimana menyikapi kehidupan ini sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kesehatan yang terbaik, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan beliau hadir, dan insya Allah kita mendapatkan pesan-pesan bermakna dari apa yang beliau hantarkan pada pagi hari ini. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya dan Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sama-sama kita Bapak dan Ibu sepenuh hati membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ويوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 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 الآخر. واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم. 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 وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم
في ريبهم يترددون فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولكن كره الله بآسهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم 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 ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
إلا هبالا ولا أودعوا هلالكم يبغونكم الفتنة إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة إلا هبالا ولا أودعوا هلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور 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 من قبل وقلبوا من قبل وقلبوا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور 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 حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
جاء الحق وزهر أمر الله وهم كارهون حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون حتى جاء الحق وزهر أمر الله وهم كارهون صدق الله